Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Puji Tuhan, sehat semua ya. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang memimpin doa? Silahkan tunjuk tangannya. Oh, silahkan Yolita, pimpin doa kita pada pagi hari ini ya. Baik, hari ini kita absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Oh, masuk semua. Baiklah, berarti hari ini tidak ada yang alfa ya. Baik, kalau begitu kita sudah absen dan hari ini kalian hadir semua, bagus ya. Kalian harus rajin-rajin belajar, rajin-rajin juga masuk ke sekolah agar nanti bisa menjadi anak yang pintar dan bisa membanggakan kedua orang tua. Kita masuk ke materi pelajaran kita hari ini ya. Materi kita hari ini yaitu tema 2 yang berjudul tentang udara bersih bagi kesehatan, dan pembelajaran kita pada subtema 3 yang berjudul memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Materi kita pada pagi hari ini yaitu cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Kita patut bersyukur nih karena Tuhan memberikan kita organ pernapasan. Bayangkan saja kalau kita tidak punya organ pernapasan, berarti kita tidak bisa bernapas kan? Nah, untuk itu kita perlu menjaga organ pernapasan kita. Bagaimana nih caranya? Untuk menjaga organ pernapasan kita memerlukan udara yang segar dan kaya akan oksigen. Nah, bagaimana udara yang segar dan kaya akan oksigen? Yaitu udara yang bebas dengan polusi. Nah, polusi udara itu sangat mengganggu kesehatan, terutama organ pernapasan kita. Nah, untuk itu kita harus menghindarinya. Caranya, kalau kita berada di luar ruangan, kita menggunakan masker agar kita terhindar dari polusi udara. Nah, polusi udara itu disebabkan karena apa? Polusi udara itu disebabkan karena asap rokok, asap kendaraan, itu yang menyebabkan terjadinya polusi udara. Nah, di Indonesia juga sering terjadi kebakaran hutan, sehingga menyebabkan terjadinya kabut asap. Nah, itu salah satu polusi udara juga yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Kalian sudah mempunyai buku paket masing-masing kan? Sekarang kalian buka buku paketnya halaman 90. Nah, di situ ada gambar dan kalian amati gambar tersebut. Ibu beri waktu 5 menit, kalian mengamati gambarnya ya. Oke, sudah 5 menit. Nah, kalian sudah mengamati gambarnya. Sekarang kalian ibu kasih pertanyaan. Gambarnya kan tentang anak yang bermain di hujan. Nah, pertanyaan ibu, menurut kalian apakah bermain hujan-hujanan itu dapat menyebabkan kalian sakit? Nah, siapa yang mau menjawab? Silahkan tunjuk tangannya. Oh iya, Devi, apa jawabannya? Iya, bisa, benar sekali. Bermain hujan-hujanan itu bisa menyebabkan kita sakit. Misalnya, kita bisa terkena flu. Baik, setelah kalian mengamati gambar, sekarang ibu minta kalian membaca teks. Nah, teksnya itu yang berjudul tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Ibu minta salah satu dari kalian untuk membacakannya. Bacanya cukup di bangkunya saja ya, tidak usah maju ke depan. Baik, silahkan siapa yang bersedia. Oke, silahkan Dewi. Dewi sudah tunjuk tangan, katanya dia mau membacakan teks yang berjudul bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kepada Dewi, silahkan ya. Baik, terima kasih. Dewi sudah membacakan teksnya. Kalian tadi sudah mendengarkan dengan baik kan? Nah,
Dari bacaan tadi, ada beberapa kata yang harus kalian cari artinya. Nah, kata-katanya nanti Ibu tulis di sini, di papan tulis, nanti kalian cari artinya ya. Nah, kata yang pertama itu satu. Tuh, kalian nggak ada? Satu, alergi. Kemudian kata yang kedua, infeksi. Yang ketiga, kronis. Yang keempat, akut. Nah, kalian cari arti dari 4 kata ini, kalian cari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, minggu lalu Ibu sudah meminta kalian untuk membawa kamus masing-masing kan? Sekarang kalian cari arti kata alergi, infeksi, kronis, dan akut. Nah, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian mencarinya. Nanti kita bahas sama-sama artinya. Baik, silahkan dicari dulu ya. Baik. Nah, sekarang sudah 5 menit. Kita bahas sama-sama. Kita bahas yang pertama, arti kata alergi. Siapa yang tahu? Tadi kan sudah mencari nih. Nah, sekarang tunjuk tangan siapa yang mau menjawab arti dari kata alergi. Ya, silahkan. Oke, alergi itu artinya? Iya, benar sekali. Putri menjawab, alergi itu adalah perubahan reaksi tubuh terhadap kuman penyakit. Ya, benar jawabannya. Oke, sekarang siapa yang mau menjawab arti kata infeksi? Ya, silahkan. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah masuknya bibit penyakit ke dalam tubuh. Baik, sekarang arti kata kronis. Iya, jawabannya adalah arti kata kronis itu yaitu terus-menerus secara berlangsung. Nah, yang keempat, arti kata akut. Iya, benar sekali jawabannya yaitu timbul secara mendadak dan cepat memburuk. Baik, terima kasih. Kita sudah mengetahui arti dari 4 kata ini. Nah, kita sudah belajar, kita sudah mempelajari tentang bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Sekarang Ibu minta kalian berdiskusi. Itu kalian berdiskusi dengan teman satu bangku ya. Jadi 2 orang. Nah, teks yang harus kalian pelajari untuk berdiskusi itu kalian buka di buku paket kalian. Judulnya tentang rentan anak oleh judulnya yaitu rentan anak oleh serangan asap. Nah, kalian baca terlebih dahulu. Nanti Ibu akan memberikan pertanyaan dari teks tersebut. Kalian baca dulu ya, kalian baca dengan teman sebangku kalian. Kalian pahami benar-benar, nanti akan diberikan pertanyaan. Baik. Ibu rasa cukup ya untuk membacanya. Baik, tadi kalian sudah membaca teksnya. Nah, sekarang Ibu kasih pertanyaan nih. Pertanyaannya kita isi bentuk tabel ya. Nanti kalian juga buat tabel, nanti kalian diskusi lagi nih. Nah, pertanyaannya Ibu buat tabel dulu ya. Tabelnya ada 4. Yang pertama itu kolom nomor, terus kata tanya, terus kalimat tanya,
Kemudian di sini jawaban. Baiklah. Nomor 1. Kata tanyanya itu apa? Nah, pertanyaan dari kalimat. Dia dari kata tanya apa itu, kita buat pertanyaan ya. Ini yang pertama itu kata tanyanya apa. Nah, di sini kalimat tanyanya adalah apa penyebab dari kabut asap. Nah, ini pertanyaannya, apa penyebab dari kabut asap? Kemudian kata tanya yang kedua, siapa? Pertanyaannya, siapa yang menjadi korban kabut asap? Ini pertanyaan yang kedua dengan kata tanya siapa. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kata tanyanya yaitu kapan. Pertanyaannya, kapan kabut asap itu terjadi? Ini pertanyaan dari kata kapan. Kemudian yang keempat, pertanyaannya di mana? Pertanyaan dari kata tanya di mana? Di mana terjadinya kabut asap? Kemudian yang kelima, dari kata tanya mengapa. Pertanyaannya, mengapa kabut asap itu bisa terjadi? Nah, sekarang pertanyaan yang kelima. Yang keenam, maksud Ibu. Pertanyaan yang keenam itu bagaimana? Nah, pertanyaan dari kata tanya bagaimana adalah bagaimana kabut asap bisa terjadi? Asap bisa terjadi. Nah, ini Ibu sudah membuatkan kalian kalimat tanya dari kata tanya. Ini kata tanyanya yaitu 5W plus 1H ya. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Sekarang Ibu minta kalian cari jawabannya. Kalian cari dengan teman sebangku kalian karena tadi sudah diskusi. Jadi kalian mencari jawaban dari pertanyaan ini. Ibu beri waktu 10 menit untuk mencari jawaban ini. Baik, mulai dari sekarang kalian berdiskusi lagi ya. Kalian berdiskusi mencari jawaban ini. Baik, sudah 10 menit. Nah, sekarang jawaban dari pertanyaan ini tadi sudah kalian buat dengan teman sebangku kalian masing-masing. Sekarang jawabannya dikumpulkan. Kalian kumpulkan satu orang saja, maju ke depan dan kumpulkan ke tempat Ibu ya. Baik, terima kasih. Jawabannya nanti Ibu koleksi terlebih dahulu ya. Minggu depan Ibu kembalikan lagi lembar jawabannya dan lembar jawabannya sudah Ibu kasih nilai. Baik. Dari pembelajaran kita pagi hari ini, ada yang ingin bertanya? Ayo, yang mau bertanya tunjuk tangan.
Kok tidak ada yang mau bertanya sih? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada yang mau bertanya, sekarang Ibu nih yang kasih pertanyaan kepada kalian. Tadi kan kalian sudah menjawab nih. Sudah menjawab pertanyaan yang Ibu kasihkan di sini. Sekarang, apa penyebab dari kabut asap itu? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silahkan. Iya, pintar. Jawabannya karena adanya kebakaran hutan. Ya, berarti sudah paham ya? Sudah bisa menjawab pertanyaan. Baiklah, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kalian belajar lagi di rumah dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh, agar kalian bisa menjadi anak yang pintar, kalian bisa menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, baiklah, karena jam pelajaran kita juga sudah habis, Ibu minta salah satu dari kalian pimpin doa. Tadi Yolita sudah memimpin doa. Sekarang siapa lagi yang bersedia untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini? Ya, silahkan kepada Putri untuk memimpin doa kita. Baik, Ibu ucapkan selamat pagi untuk kita semua dan terima kasih.